Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa bisanadil muttasil ila al imam al Bukhari rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul ilmi. Kitabul ilmi ay hada kitabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadlil ilmi. Babun fadlul ilmi wa qaulullahi ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Babun ay wa fihi fadlul ilmi. Babun ay hadha babun fadlul ilmi ay wa fihi fi hadzal bab fadlul ilmi utawi wa fihi fadlul ilmi lan iku tetep dalam bab fadlul ilmi utawi keutamaan ilmu wa qaulullahi ta'ala lan pengendikan Allah taala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa' mongko ngangkat sapa Allah alladhina ing wong akeh amanu ang padha beriman sapa ladina minkum sayang sira kabeh waladina lan pira-pira wong lan wong akeh utu kang diparingi sapa ladina ilmu darajatin ngangkat ing pira-pira derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wallahu ta Allah bima ta'maluna kalan perkara ta'maluna kang padha nglakoni sapa sira kabeh ing iku khabirun. Khabirun ku zat kang waspada, dat kang waspada ya, dat kang maha mengetahui. Wa qauluhu azza wa jalla, jadi ini karena sudah punya ilmu maka bima ta'maluna khabir. Jadi stressingnya di bima ta'malun ya. Berbeda dengan ayat berikutnya ya, ayat berikutnya ya ayyuhalladzina amanu terusnya ayat gimana? Idza najaytumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah dzalika khairul lakum adhar wa atuhar fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Asfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum shadaqat fa idza lam taf'alu wa taballahu 'alaikum fa aqimus salata wa atuz zakata wa atiullaha wa rasulahu wallahu khabirum bima ta'malun. Ya, stressingnya di khabir betul. Sudah wa atiullah fa aqimus salata wa atuz zakata wa atiullaha wa rasulahu sudah beramal, berarti stressingnya di wallahu khabirum bima ta'malun. Karena ini ilmu, stressingnya setelah ilmu apa? Tinggal amalnya. Makanya wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qauluhu azza wa jal rabbi zidni ilma. Rabbi duh pangeran ingsun zid kula aturi paring panjenengan ingsun ilman apane ilmune. Ditambahi ngilmune ya. Babun ay hadza babun ini wa fihi man su'ila ilman wa huwa jadi kita selalu kepingin ini Allah mengajarkan kepada kita bagaimana kita minta kepada Allah agar menambahi ilmu pada kita dan ditambahi ilmune ya harus disertai dengan amal. Makanya wallahu bima ta'maluna khabir tadi kan ya rafa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Rabbi zidni ilma.
Jadi kalau kita minta ditampi ilmune oleh Allah, ya di balik itu ya ini tersirat dalam permintaan kita itu adalah kita minta diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja tidak cukup ilmu tanpa amal. Makanya wallahu bima ta'maluna khabir. Dan ilmu tanpa iman ya nggak ada manfaatnya. Makanya yarfa'illahu alladhina amanu minkum, beriman dulu baru alladhina utul ilma darajat. Tanpa iman ilmunya nggak ada artinya, ya. Tanpa amal ilmunya juga tidak ada artinya. Maka iman, ilmu dan amal ini nggak bisa dipisah. Nah, ketika kita minta ditambah ilmu, ya ilmu ini akan nambah, ya kita minta ilmu di balik permintaan kita tambah ilmu, Allah akan ngangkat derajat kita. Berarti kita ya dengan minta tambah ilmu ya berarti minta diangkat derajatnya oleh Allah. Nah, kalau tanpa ilmu, tanpa amal, ilmu tanpa amal, ya ilmu kan ada yang tentang hal wajib, tentang sunnah, tentang ya. Kalau tentang ya wajib ya nggak bisa ditawar. Hal-hal yang wajib diamalkan. Kalau yang sunnah ya tetap sunnah lah, tetap sunnah. Babun ay hadza babun man su'ila ilman wa huwa mustaghilun fi hadithi fa atamal hadits thumma ajaba saila ay wa fihi man iku dalam bab man ono wong su'ila kang ditakoni seman ilman ing ilmu wa huwa halu taiman iku mustaghilun iku sibuk fi hadithi yang dalam ngomongin man, pas ngomong ditakoni fa atamma mongko nyempurnake sapa man al haditha ing omongane summa ajaba saila mongko nuli jawabi sapa man asaila ing wong kang takon. Ngomongnya diterusno baru takon. Ini di antara apa ya seperti ini kan di antara metodologi ya mengajar ya, atau kegiatan belajar mengajar ya, sebagaimana yang ada pada beberapa hadis ini kita akan dapatkan di bab ini, di kitab ini ya, Kitabul Ilm. Di antaranya adalah hadis ini. Haddatsana Muhammadun ibnu Sinan qala sapa Muhammad bin Sinan haddatsana Fulaihun tahwil isyaratun ila tahwilis sanadi wa haddatsani Ibrahimu, jadi wa haddatsani yani tahwilis sanad berarti siapa yang ngomong wa haddatsani Muhammad bin Sinan ya. Wa haddatsani Ibrahimu Ibnul Mundhir qala sapa Ibrahim bin Mundhir haddatsana Muhammad bin Fulah cerita nang kita sama Muhammad bin Fulah qala haddatsani abi qala sapa abi haddatsani Hilal ibnu Ali an Atha ibn Yasarin an Nabi Hurairah qala sapa Abu Hurairah bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi majlisin yuhadditsul qawma ja'ahu a'rabiyyun bainama Nabi ing dalem arikalane
utai kanjeng Nabi ku fi majlis dalam sebuah majlis yuhaditsu hale cerita sapa kanjeng Nabi atau ngomong ya nyeritani sapa kanjeng Nabi al-qauma ing qaum ja'ahu Arabiyun. Biasanya ada idnya, ini enggak ada idnya ya. Ja'ahu Arabiyun, tiba-tiba datang. Ja'ahu Arabiyun. Idnya enggak ada di sini. Ja'ahu Arabiyun. Ja'ahu Arabiyun, tiba-tiba datang ing kanjeng Nabi sapa Arabiyun sapa wong Arabi. Wong pedalaman ya. Badui lah ya. Faqala sapa Arabi mata sa'ah. Mata iku kapan as-sa'atu ta dina kiamat. Walah kan ngomong-ngomong orang Arabi datang langsung tanya. Enggak nunggu rampungnya wong ngomong ya kan. Langsung mata sa'ah. Famadha mongko berlalu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya terus ya. Yuhaditsu hale cerita sapa kanjeng Nabi. Terus Rasulullah tetap ngomong. Yuhaditsu hale cerita atau ngomong sapa kanjeng Nabi. Faqala. Maka ngucap sapa ba'dul qaum sebagiannya kaum sami'a maqala faqariha sami'a. Krungu sapa kanjeng Nabi mak ing perkara kala kang ngucap sapa Arabi faqariha mongko ora seneng sapa kanjeng Nabi. Mak ing perkara kala kang ngucap sapa Arabi. Rasulullah sebenarnya mendengar, hanya tidak suka apa yang dikatakan oleh Arabi, tidak suka pertanyaan itu. Wa qala ba'dhum lan ngucap sapa ba'dhum sebagian kaum balam yasma balik atau bahkan ora krungu sapa kanjeng Nabi, ora midanget sapa kanjeng Nabi hatta idza qada haditsahu, sehingga ketika wis nekani sapa kanjeng Nabi haditsahu ing hadis kanjeng Nabi, mesti nekani ya wis rampung ya. Odo wis nekani haditsahu ing omonge kanjeng Nabi, mesti wis rampung, omongane rampung. Qala ngendika sapa kanjeng Nabi aina urahu as-sailu ya. Ini aina urahu as-sailu, urahu ini ucapane rawi ya, ada selingan apa urahu aina sailu gitu ya, tapi aina urahu as-sailu anis saati ya. Urahu ini ucapannya rawi. Qala sapa kanjeng Nabi aina iku ing dalem di urahu, yani qala rawi urahu ya. Ay qala rawi urahu, aku nekatake sapa ingsun hu ing ya, meyakini sapa ingsun hu ing kanjeng Nabi yaqulu hale ngendika sapa kanjeng Nabi asailu anisa gitu ya. Aina sailu anisa, ainane jelas wa asailu anisa ini yang diyakini perawinya kanjeng Nabi, yang diucapkan adalah itu ya. Aina urahu, yakni apa? Qala rawi urahu yaqul as-sailu anisa. Aku nekatake sapa ingsun, ngiyakini sapa ingsun hu ing kanjeng Nabi yaqulu hale mendika sapa kanjeng Nabi ya. Aina as-sailu anisa, aina iku dalam di as-sailu utawi wong kang takon anis saati tentang kiamat. Qala ha ana ya Rasul. Qala ngucap sapa sail ha ana ya Rasulullah, ini saya ya Rasulullah. Ha itu inilah ha, yakni ha itu litambah itu ya ini saya ya Rasulullah. Itu ya ha eling-eling ya ora eling-eling lah ha ya. Iya kalau di Jawa no ya ha eling-eling ana ya Rasulullah. Ha ya, gitulah ya. Hada hanya kan
hanya itu hada itu kan hanya artinya ini. Nih. Lah hanya apa? Hanya nih. Gitu ya. Nih. Ayo, gitu aja lah. Hada itu dua kata kan. Hanya ditambah hanya artinya ini. Tapi hada diartikan ini gitu aja. Maksudnya nih. Adanya ya. Nih. Ini anak saya ya Rasulullah gitu ya. Anak ya Rasulullah, anak ya Rasulullah. Gitu aja ya. Ya Rasulullah, kalau diterjemahkan hak ditambah ya hak eling-eling anak ya Rasulullah, kok eling-eling. Wong itu ya enggak kurang pas ya. Anak ya Rasulullah, ini saya Rasulullah, saya ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Qala ngendika sapa Kanjeng Nabi, fa idza dhiyatil amanatu fantabdhiris sa'ata. Fa idza dhiyat maka ing dalem nalikane disia-siake apa al amanatu kunapa amanah kepercayaan fantazir mongko ngentenono sapa sira as-sa'ata ing kiamat. Qala berarti itu tanda-tanda kiamat apabila amanah sudah tidak ditunaikan dengan baik, orang sudah tidak ya cari amanah ya, cari orang yang bisa dipercaya itu susah. Nah, itu parek dina kiamat. Qala kaifa idha'atuha, qala sapa sa'il kaifa iku kaya apa idha'atuha utawi menyanyiakan amanah. Qala ngendika sapa Kanjeng Nabi, idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ata. Idza wussida ing dalem nalikane di serahake apa al-amru dikuasaake ya kono apa al-amru apa perkara ila ghairi ahlihi marang liyane ila ghairi ahli marang liyane ahline perkara ahli ku artinya macam-macam ahli ya. Ahli itu artinya macam-macam. Ahlul kubur artinya apa? Penghuni ahlul jannah, penghuni surga. Ahlul ilmi yang memiliki ilmu. Ahlul bid'ah yang memiliki bid'ah. Ahlul bait penghuni rumah ya. Kalau ahlul khair yang biasa melakukan kebaikan, ahlul khair ya. Ahli waris ya, keluargane apa? Keluarga ya ahli waris ya, atau yang berhak mewaris ya. Yang berhak mewaris, ahli waris yang berhak mewaris. Jadi ahli artinya di sini kalau ya pemiliknya ila ghairi ahli marang liyane pemiliknya perkara, berarti dia tidak memiliki perkara itu, tidak mampu untuk menguasai perkara itu ya. Ahli ya, tidak yang berkompeten ya. Ila ghairi ahlihi kepada selain ahlinya perkara, yakni selain orang yang berkompeten ya. Fantadhiris sa'ata diserahkan kepada yang bukan ahlinya, bukan yang berkompeten. Fantadhiris sa'ata mongko ngentenono sapa sira sa'ata ing kiamat. Babun hada babun man rafa'a sautahu bil ilmi fihi man rafa'a sautahu bil ilmi. Iku tetep ing dalam bab utawi man wong rafa'a kang
ngangkat sapa man sautahu ing suarane man, mengeraskan maksudnya bil ilmi kelan ilmu. Qal hadatsana Abu Nu'man. Ini kan kita ini tentang bab ilmu, berarti ya apa saja yang berkaitan dengan ilmu, termasuk bagaimana menjawab sebuah pertanyaan seperti tadi, ya, tidak langsung dijawab, ya. Kemudian bagaimana menyampaikan sebuah ilmu dengan suara keras, suara lantang, ya, supaya bisa didengar dengan baik, supaya tidak salah dengar gitu ya, tidak salah dengar sehingga menimbulkan salah persepsi gitu. Kalau yang dulu kita sebelumnya juga sudah ada tentang hadisnya Jibril itu, ya, Jibril pura-pura tanya, ya, supaya dijawab oleh Rasulullah. Ya, hadisnya Jibril itu tentang Islam, iman dan ihsan, kemudian tentang sa'ah juga, tentang kiamat. Itu kan di antara metodologi pembelajaran, ya. Di sana ada kaidah pedagogis gitu, ya. Yakni sah-sah saja seorang itu pura-pura tanya supaya ada jawaban sehingga yang lain itu ngerti gitu, ya. Atau menyampaikan juga sesuatu yang sebenarnya sudah tahu bahwa itu tidak ada jawabannya. Seperti kiamat ini kan tidak mungkin bisa jawab, bisa ditanyakan supaya apa? Supaya tahu orang itu bahwa kiamat itu yang nggak tahu gitu, ya, nggak tahu kapan, dan boleh ditanyakan sesuatu yang tidak diketahui, ya, atau sudah tahu yang kira-kira yang jawab itu tidak tahu, boleh ditanyakan, ya. Bukan dalam rangka untuk ngetes, ya, ini dalam rangka untuk memberikan ilmu kepada yang lain bahwa kiamat itu tidak diketahui. Nah, ini Rasulullah ketika ditanya tentang hari kiamat, ini Rasulullah ini tidak langsung jawab. Terlebih, ya, ketika itu Rasulullah sedang berbicara, ya, ketika menyampaikan misalnya, ya, sedang ceramah atau sedang presentasi, maka tidak sepatutnya seseorang lagi audien, ya, lagi pendengar ini menikmati pembicaraan, di sela-selani apa pertanyaan. Maka Rasul tidak langsung menjawab, tetapi perkataan atau pembicaraan ini diselesaikan dulu supaya tidak ada tidak disalahpahami atau supaya tidak membingungkan seperti itu. Maka pembicaranya diteruskan dulu. Ini juga salah satu di antara bagaimana cara menyampaikan ilmu tadi. Itu yang pertama. Yang pertama tentu dikhawatirkan kalau langsung dijawab, maka pembicaranya akan tidak fokus, gitu, ya. Yang kedua, di balik itu ada baiknya juga tidak langsung dijawab. Supaya apa? Supaya ada tasyawuk di situ. Ada tasyawuk. Tasyawuk itu greget kepengen tahu itu semakin besar. Apa ya kok nggak dijawab-jawab, gitu, ya. Berbeda ketika kepengen langsung dijawab, tanya langsung dijawab. Itu beda dengan nanti dulu, gitu, ya. Orang akan bertanya-tanya dulu, ya. Sehingga sebagian sahabat pun itu sudah sebagian memprediksi Rasul tidak mendengar, atau ya mendengar tapi nggak suka, gitu, ya. Ini kan mendengar tapi nggak suka. Atau bolehkah kita memunculkan yang ketiga, mendengar tetapi sengaja mengakhirkan jawaban supaya supaya tadi pembicaranya tuntas dulu. Nah, atau
yang keempat tadi, mengakhirkan supaya yang bertanya itu semakin berontok, ya, penasaran dengan jawabannya. Iya, ya, diselesaikan dulu baru kemudian. Dan apa namanya, itu dari satu kasus, ya, dari satu kasus itu bisa diambil beberapa tadi kaidah-kaidah di dalam pendidikan, ya, atau pembelajaran atau menyampaikan ilmu. Kemudian yang keempat bisa diambil juga ketika sebuah pertanyaan itu tidak bisa dijawab langsung, maka cukup dikasih tanda-tanda. Yang diantaranya adalah mata sah kapan? Ini tidak dijawab dengan pada tanggal sekian, tahun sekian, tidak. Tapi Rasulullah memberikan tanda-tandanya, ya, tanda-tanda. Jadi kalau kapan saya mati, oh ya kan repot, ya, oh itu rahasia Allah gitu, ya, ya ada tanda-tandanya. Ya. Cukup dengan tanda-tanda itu seorang kemudian mempersiapkan, ya, ini dalam hadis lain Rasulullah bertanya, ya, apa yang kau persiapkan untuk hari kiamat, karena itu lebih penting. Jadi di dalam menyampaikan sebuah pesan itu seseorang perlu memilah apa yang mau disampaikan sekiranya yang lebih bermanfaat buat yang bertanya. Seperti itu. Nah, ini jawaban Rasulullah ketika amanat itu disia-siakan, maka fantadhir sa'ah, tunggu hari kiamat. Maksudnya tidak lama lagi akan datang hari kiamat. Kalau urusan hari kiamat, tunggu hari kiamat, sekarang pun kita apa? Ya sejak dulu menunggu hari kiamat. Nah, ini maksudnya dengan disia-siakan amanat itu tidak lama lagi tunggu kiamat. Maksudnya tidak lama lagi kiamat akan datang. Nah. Nah, yang ditanyakan ini kiamat ya kiamat apa alam raya ini hancur gitu, ya. Kalau kemudian hadis ini dijadikan dalil, ya, kalau sebuah pekerjaan, sebuah permasalahan itu diserahkan tidak pada yang berkompeten, ya tunggu aja hancurnya. Ya itu ya bisa. Bisa saja, tapi majazi berarti bukan hakikat. Kalau ini hakikat pertanyaan, ya sah di sini adalah hancurnya alam raya. Ketika amanah sudah tidak ditunaikan di mana-mana, ini tanda datangnya datangnya kiamat kubra itu. Bukan berantakannya urusan, ya. Berantakan. Kalau ada permasalahan, ada urusan diserahkan kepada yang tidak berkompeten, ya akan berantakan, hancur gitu, ya. Itu sih ya. Iya sih ya. Tetapi tidak tidak sarih hadis tidak seperti itu. Sarih hadis tidak seperti itu. Hadisnya berarti kiamat. Ya, nasul hadis tidak seperti itu. Itu apakah itu fi dimnil hadis? Ya, tidak. Maksudnya tidak tidak secara ada eksplisit, ada implisit, ada zahirul hadis nassan, ada dimnil hadis dimnan. Ya. Ya, wallah alam mirip lah. Dimnan mirip.
Iya kiamat, masalah itu kiamat. Ya masalah itu kiamat. Ya. Jadi kalau sudah banyak amanah di mana-mana tidak terselesaikan terus kiamat. Ya. Ambilnya kiamat yang hakimnya. Babun man rafa'a sautahu bil ilmi. Fihi man rafa'a sautahu bil ilmi. Iku dalam bab man wong rafa'a utawi wong rafa'a kang ngangkat sepeman sautahu mengeraskan sautahu yang suarane man bil ilmi kalian. Qala hadatsan Abu Nu'man Arim ibnul Fadli Arim rupane Arim ibnul Fadli. Qala sapa Abu Nu'man Arim ibnul Fadli hadatsana Abu Awanata an Abi Bishrin an Yusufa ibni Mahaka. Boleh Mahaka, boleh Mahika. Ini nama ajam ini ya, Mahik. Mahik itu boleh Mahika. Boleh tulisannya boleh Mahika, boleh Mahaka. Ini ada harokatnya dua saya. Ana Abdullah bin Amrin qal sapa Abdullah bin Amrin takhallafa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safratin. Takhallafa ngeri anna saking kita sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sapa Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi safratin dalam sebuah perjalanan safarnaha kang lunga sapa kita ha ing safra fa adrakna mongko nusuli sapa kita jadi takhallafa anna nabiyyu takhallafa ngeri anna tinggal kita gitu ya, ngeri anna tinggal berarti disi anna tinggal kita berarti takhallafa anna takhallafa ngeri tapi anna tinggal kita berarti Rasul duluan ya Rasul duluan ana annane iki di sini Anna tinggal kita ada anaknya ya sama dengan raghiba anhu dengan raghiba fihi. Raghiba anhu artinya raghiba seneng, anhu aduh saking sesuatu berarti benci, seneng aduh itu karena an itu lil bu'di kan itu kan, an itu artinya lil. Kalau kayak takhalafan Rasulillah itu kan enggak ikut berangkat takhalafan Rasulillah. Ya berarti dia carry. Siapa Pak? Takhallafa Takhalafan Rasulillah berarti kan dia tidak ikut Rasul di jalan. Takhalafan berarti Rasulullah. Fa'ilnya siapa? Fa'ilnya siapa? Kalau takhallafa anna berarti yang di depan aku Rasulullah yang nyari. Takhallafa anna an-nabiyyu takhallafa ngeri anna jauh dari kami an-nabiyyu sahabat kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam diwaca ya fi safratin dalam sebuah perjalanan safarna kang lunga sapa kita ha ing safrah fa adrakna mongko nusuli sapa kita fa adrakana lala iya fa'adrakana. Kalau fa'adrakana mongko nusli sapa kanjeng Nabi nak ing kita. Gitu ya. Ya takhallafa anna nabiyyu iya. Kalau gitu ya enggak jadi masalah. Fa'adrakana mongko nusuli sapa kanjeng Nabi nak ing kita. Wa qad arhaqat nas-salatu.
Ay waqad adrakat nas salatu. Atau waqad jalat nas salatu. Takhallafa ngeri anna dari kami. An Nabiyyu sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi safratin. Kanjeng Nabi keri ya. Fi safratin safarnaha kang lunga sapa kita ha ing safra fa adraka mongko nusuli sapa kanjeng Nabi nang kita. Waqad arhaqat nas-salatu lan teman-teman jalat nas-salatu. Ai jalat nas-salatu. Teman-teman gageake nek kita apa salatu kurang salat. Atau waqad adrakat nas-salatu. Teman-teman nemoni nek kita apa salatu salat. Yang adrakatna wa dua-duanya aja. Waqad arhaqat nas-salatu ay waqad adrakat nas-salatu waqad adrakatna wa jalat nas-salatu. Wa nahnu natawaddau wa nahnu hale utai kita iku natawaddau iku berwudu sapa kita. Faja'alna mongko tumandang sapa kita syara'na. Tumandang iku namsahu iku ngusap sapa kita ala arjulina ing atase pira-pira sikil kita. Ora diwasuh tapi apa? Diusap tok. Mergo kesusu sih ya. Kesusu. Jadi kanjeng Nabi ning ngguri salate kan nunggu kanjeng Nabi. Ya. Salate nunggu kanjeng Nabi. Nah, terus ketika wudu ya sudah masuk sholat gitu aja. Wudunya kesusu, sudah masuk sholat wudunya kesusu. Terus mau diusap-usap tok. Fanada bi ala soti. Fanada mongko undang-undang sapa kanjeng Nabi bi ala soti kelawan luweh durdure suarane kanjeng Nabi. Wailun lil aqabi minan nar. 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 Wailun utawi neraka kecelakaan. Nah ya, wailun utawi kecelakaan utawa neraka kecelakaan iku ya ning neraka maksudnya. Lil aqabi iku kedue pira-pira tungkak minanari saking neraka. Wailun lil aqabi minanar maksudnya tungkak iki lho kan kudu diwasuh. Kok mau diusap tok. Maka kena geni neraka. Jadi kalau kita basuh kok ada yang kelewatan tidak dibasuh berarti itu kena geni neraka. Marrota ini hale 2 kali au salasan utawa salasa marrot. Babun ay hada babun. Ini berarti untuk memberikan pengumuman atau perhatian kepada kaum itu pakailah dengan suara yang lantang ini supaya semua bisa mendengarkan, bisa terdengar dengan baik. Kalau suaranya pelan-pelan ya enggak bisa dengar semuanya. Pengertiannya tidak tegur langsung. Lah wong akeh. Pengumuman ya. Ya negur tapi negure pakai mau dengan suara lantang tadi. Ini kan dibasuh kan gitu kan. Sahabat paham maksudnya iki dibasuh nek ora dibasuh kena geni neraka lho kan gitu kan. Jadi bahasanya seperti itu. Jadi bahasa akibat itu sudah
Iya cukup untuk melarang aja dilakoni ngono kuwi ya. Wes dibasuh koyo biasane wae. Ora aja diusap gitu. Paham. Lha iku sing dijak omong cerdas-cerdas. Paham ngono. Ya. Jadi ono ngebut cukup ngomong apa? Ya aja stop ora akibate. Ayo tuh. Nanti kecelakaan. Loh. Ya. Bencut atau apa? Mati. Ya, enggak ngomong ngebut enggak kok. Orang ngomong ngebut, ngomongnya sayangilah nyawamu. Oh, ya itu lebih halus lagi atau nyawa orang gantine loh. Oh, kayak gitu. Jadi yang disebutkan apa? Akibatnya. Ini luar biasa Rasulullah ya. Gaya bahasa Rasulullah kayak gitu. Genial. Iya, kalau kita merenungkan hadis Rasulullah luar biasa ya. Di balik hadis itu ternyata ada ya banyak pelajaran yang kita dapat ambil. Babun ahada babun. Qaulul muhaddits fi qaulul muhaddits haddatsana au akhbarana au ambana. Ya. Haddatsana cerita nak ing kita. Au akhbarana utawa ngabari nak ing kita. Au ambana utawa ya ngabari wae. Memberikan kita miskin ya, miskin. Memberikan berita naik gitu. Memberitakan naik gitu ya. Mewartakan ya. Wa qala lana al-Humaidi wa qala lan ngucap lana mareng kita sapa al-Humaidi sapa Humaidi ku gurune Imam Bukhari ya. Kana inda Ibnu Uyainah hadatsana wa akhbarana wa ambana wa sami'tu wahida. Kana ono iku inda Ibnu Uyainah menurut Sufyan ibnu Uyainah. Haddatsana apa lafal haddatsana wa akhbarana lafal akhbarana wa ambana lafal ambana wa sami'tu lan lafal sami'tu iku wahidan iku siji. Artinya siji menurut Sufyan ibnu Uyainah. Cuma dengan apa namanya redaksi yang berbeda ya. Dengan redaksi yang berbeda. Ini penting juga ketika kita mau menyampaikan pesan itu redaksinya jangan sama. Nanti dititayani sebentar-bentar itu, sebentar lagi itu, kebanyakan itu gitu ya. Ya, kita mau khutbah, mau ceramah itu jangan pakai kata-kata yang apa? Sama. Jadi pakai kata-kata yang beda sekalipun kontennya itu sama ya. Pesan yang mau disampaikan sama tetapi dengan kata yang variatif ya. Itu lebih enak didengar dan lebih apa namanya? Lebih tadi variatif ya, lebih apa itu? Lebih ya. Tapi yang di sini yang dikehendaki satu. Menurut Ibnu Uyainah semua itu artinya satu. Wa sami'tu ya. Aku mendengar, maksudnya ya memberikan berita sama saya. Kita sebuah berita itu kalau tidak langsung kan mendengar. Yang melihat itu kan yang perawi yang pertama sahabiyun ya. Setelah sahabat ya hanya mendengar. Berita itu diakses dari pendengaran. Maka artinya sama aja. Kalau sami itu yang menerima, kalau yang amba ana yang itu prosesnya melalui cerita. Ya.
sama aja ini dari pihak yang mendengar itu sami itu pihak yang menyampaikan itu akhbaro amba'a gitu ya, haddatsa. Wa qala Ibnu Mas'udin lan ngendika sapa Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cerita nang kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa as-sadiqul masduq. Ya. Ini Ibnu Mas'ud tidak menyampaikan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya sama aja. Sama aja. Jadi di sini sama aja. Wa huwa as-sadiqul masduq, wa huwa tekan Nabi ku as-sadiq. Iku wong kang bener, al-masduq kang dibenerake. As-sadiqul masduq. Yani as-sadiqu fi nafsihi, di dalam dirinya itu beliau adalah orang yang jujur, yang benar. Al-masduqu yang dibenarkan, dibenarkan oleh pihak lain, gitu ya. Dibenerno dening Allah. Wa qala Syaqiqun an Abdillah. Ngendika sapa Syaqiq an Abdillah, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. An Abdillah bin Mas'ud. Sami'tu qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kalimatan. Yang sebuah kalimat. Nah, ini maksudnya artinya sama ya. Haddatsana dengan sami'tu artinya sama. Qala Hudzaifah. Jadi kalau kemudian sebuah informasi disampaikan dengan bentuk lain nggak jadi masalah. Ya. Jadi kita si fulan menyampaikan dengan kata misalnya dengan kata misalnya makan, ya. Yang satu menyampaikan dengan menyantap jamuan, ya sama aja, ya. Makan malam bisa menyantap jamuan malam, sama aja. Jadi ini apa namanya, redaksi bisa berbeda tetapi yang dikehendaki sama. Ini ilmu seperti itu. Ini kan wa qala Hudzaifah, lan ngendika sebab Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, haddatsana Rasulullah haditsain. Ya boleh pakai haddatsana, boleh pakai sami'tu. Haditsan ing hadis loro. Wa qala Abul Aliyah an Ibnu Abbas, ngendika sapa Abul Aliyah an Ibnu Abbas saking Abdullah bin Abbas, an Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih, fima indal perkara yarwi kang nyeritake sapa Kanjeng Nabi an rabbih saking pangerane Kanjeng Nabi. Ini ketika bercerita hadis qudsi. Ya, jadi Rasulullah sendiri meriwayatkan dari kita, meriwayatkan ya, sahabat meriwayatkan dari Rasulullah meriwayatkan dari Allah. Wa qala Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam yarwihi an Rabbih azza wa jalla. Wa qala ngendika sapa Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam sing Muhammad sallallahu yarwi hale ngriwayatake sapa Nabi ing hadis an Rabbih saking pangerane Kanjeng Nabi azza wa jalla sapa Rabb wa jalal maha agung sapa Rabb. Wa qala Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini bahasanya Abu Hurairah redaksinya an Nabi sallallahu alaihi wasallam yarwihi hal yang riwayatake sapa Nabi hadis an rabbikum. Bukan an rabbihi tapi an rabbikum. Saking pangeran ira kabeh azza wa jalla. Ya, sama, cuma ketika kita mau menyampaikan pesan ini kadang-kadang perlu gaya bahasa yang membangkitkan audien itu supaya tidak ngantuk, atau supaya konsen, atau supaya tasyawuk tadi ya, ada keinginan untuk mengetahui, atau tadi penasaran atau apa, itu perlu gaya bahasa seperti itu ya, supaya apa? Supaya komunikasi kita itu efektif. Karena kalau kita
hanya pakai dia terus ya. Kalau seseorang mau nganu, hendaklah. Ini kan ngantuk seperti itu, apalagi ketika khutbah atau ketika komunikasi langsung itu. Kita mending jika kalian langsung aja ya, maka atau kita langsung mari. Jangan lupa kita jadi kita semua atau bisa dengan kita ya, atau dengan kalian atau seseorang diganti-ganti seperti itu. Sesuai dengan apa? Ya. Sesuai dengan ya, konteks ya, seseorang ketika mau bercerita atau menyampaikan pesan itu kan konteksnya dia sedang apa gitu ya. Ya, jadi ada perlu berganti-ganti dari orang yang pertama ke orang kedua ke orang ketiga. Di Al-Qur'an juga seperti itu. Al-Qur'an sendiri kadang-kadang ada badi iltifat namanya, dari yang ghaib kemudian jadi khitab dan sebagainya seperti itu ya, atau mestinya khitab jadi ghaib ya. Menggunakan objek misalnya masa gitu, kita sebutkan namanya gitu, boleh juga ya, dalam forum ini kita sebutkan contohnya namanya sebulan disebutkan di situ gitu. Ya, ini kalau Rasulullah di beberapa hadis itu tidak menyebutkan nama ya, ini secara umum supaya tidak menyinggung ya. Jadi cukup apa namanya, misalnya ma balu aqwamin gitu ya, ada saja orang-orang yang gitu ya. Jadi tidak menyebutkan kamu kok begitu, tidak jangan kamu. Dan apa namanya, di Al-Qur'an itu jarang menyebut nama, jarang. Di 30 juz itu yang menyebut nama sahabat cuma satu ya, yaitu Zaid itu. Wa taqulul ladzina an'ama Allahu 'alaika wa an'amta 'alaihim amsik 'alaika zawjaka wattaqillaha wa tukhfi wa taqulul ladzi an'ama Allahu 'alaika wa an'amta 'alaihi amsik 'alaika zawjaka wattaqillaha wa tukhfi ma fi nafsi wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdih wa takhshan nas wallahu ahaqqu an takhsha falamma qada zaidum minha wa tara. Hanya itu aja. Jadi apa namanya, ya lebih halus ya ketika seseorang tidak menyebutkan nama. Nah, ini diganti an rabbikum supaya apa? Supaya komunikasinya itu langsung terasa gitu ya. Kalian itu langsung. Qala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Ismailu ibnu Ja'farin an Abdullah bin Dinarin an Ibnu Umar qala sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna minasyajari syajaratan la yasqutu warquha wa innaha mathalul muslimi fahaddithuni ma hiya. Inna minasyajarati qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna minasyajarati, temen sunah iku minasyajarati, di antara pohon syajaratan ada sebuah pohon la yasqutu kang ora gugur apa warquha kunapa godhonge syajarah, godhonge ora gugur. Wa innaha lan temen sunah syajarah iku mathalul muslimi, kaya perumpamane wong muslim. Fahadditsuni, mongko cerita sapa sira kabeh ni ingsun ma iku apa ya uti syajarah. Ini Rasulullah bedheki ini ya, bikin tebakan. Sejujurnya ada pohon di mana daunnya tidak rontok dan itu adalah perumpamaan orang muslim. Apa pohon apa itu? Fawaqa'an nasu fi syajaratil bawadi. Fawaqa'an maqatu imbo sapa nasu sapa wong-wong fi syajaratil bawadi
ing dalam pohon-pohon badiah di perkampungan, ya, di kampung-kampung. Qala Abdullah, ngucap sapa Abdullah ibnu Umar, wa waqa'a fi nafsi anha nakhla, wa waqa'a lan tumbun fi nafsi ing dalam atiku apa anah temusne syajarah iku an-nakhlatu itu pohon kurma. Ya, nakhlatu pohon kurma. Karena di Arab iki onone kurma, ya. Kalau nakhl ini nakhlah itu sebuah pohon kurma. Kalau an-nakhl ya pohon kurma gitu aja. Tapi an-nakhl itu dipakai istilah untuk semua pohon-pohon palem itu nakhl. Ya. Termasuk rumpun pohon palem, ya kelapa, ya itu kan palem ya. Termasuk pinang ya, pinang, palem juga atau aren ya, dan banyak pohon palem ya, itu pohon palem. Hanya di sini konteks di sini ya, di sana nggak ada terdengar ada palem, ada kelapa juga nggak ada ya. Ya sana nakhlah di sini ya kurma, ya. Pohon kurma. Pohon kurma itu kan bermanfaat semuanya, ya. Bermanfaat semuanya bisa dimanfaatkan itu. Ya. Dan buahnya dari yang pentil sampai nganu itu ada faedahnya, ada manfaatnya. Manfaatnya luar biasa lagi, ya. Dan tidak ada terdengar ada efek sampingnya gitu kan. Itu kurma itu manfaatnya banyak sekali itu. Kalau kita searching di Google manfaatnya banyak banget. Kalau kemudian orang sini berbangga-bangga dengan kelapa, ya, kelapa itu dari tunasnya tuh, sampai kemudian pramuka itu lambangnya tunas kelapa, karena orang sini berbangga-bangga dengan kelapa. Tidak ada yang ya, semua kanggo semua sepete apa nih kan ditinggo kabeh lah ya, tempurungnya apanya, tapi lupa, ya semua dipakai semua, kayaknya kita lupa apa, ada efeknya santen itu marai. Santen itu marai apa? Ayo akeh kok ya penyakit saka santen iki. Ya beda dengan kurma. Ya enggak. Maka enggak bisa diganti. Loh ini nakhlah ini kan apa? Sejenis palem. Ini kan kita ini Islam Nusantara, maka kita nusantarakan arti nakhl di sini, kita artikan kelapa. Maka lambang kita tunas kelapa. Ya ora koyo ngono. Ora oleh diartine koyo. Ya, ini tetap kurma lah, aja di Indonesia kan. Kelapa itu enggak gigal. Apa? Maksudnya kalau kelapa di sini itu kan jatuh daunnya itu Iya. kelopak gitu loh. Iya. Kalau daunnya sendirian kan enggak mungkin. Iya. Ya orang kayak nganu lah ya, orang kayak kelapa ya, kelapa gampang ciblok sebabnya abot. Kalau kurma ya bisa saja. Iya, tapi ya kesak blokange ya padha itanya. Iya, sak blokange hanya tidak serapuh kelapa gitu ya. Ora rontok daunnya. Daunnya tidak rontok. Kalau yang jatuh blokange. Lah daunnya ya ikut blokange. Ya ora rontok lah ya, ora rontok daunnya saja tidak rontok. Dan ini syajarah thayyibah ya. Di dalam sebuah ayat Allah katakan masalu kalimatin thayyibatin ka syajaratin thayyibah asluha thabitu wa faruha fis sama.
Ya, ini kurma itu kurma. Jadi nggak bisa kemudian kita menggantikan apa nggak bisa kelapa menggantikan kedudukan kurma, nggak bisa. Nah, sekalipun bagaimanapun juga kita ini orang Indonesia iya, tapi bukan berarti kemudian ini ke Arab-Araban ya enggak lah, tetap saja ya kita. Ya. Tidak mengurangi cinta kita kepada Indonesia gitu loh ya. Dianggap sentimen, nggak mau tunas kelapa, nggak mau apa ya. Ya kita ini sejak kecil itu dikenalkan tunas kelapa itu ya. Jadi iya. Lagian korma nggak perlu tunas aja kan? Ya ada lah. Korma itu dipakai apa? Iya. Biji. Biji ya. Ya jambe ya. Iya. Qala Abdullah, ngucap sapa Abdullah Ibnu Umar wa waqa'a fi nafsi annaha nakhlah. Iki sakjane Ibnu Umar ngerti, wis dalam kerentek di dalam hatinya, wah, ini korma ini, gitu ya. Fastahya itu mongko wirang sapa ingsun malu ya. Isin sapa ingsun isin no, kalau mau ngomong korma kan Nabi. Malu. Summa qalu mongko kari-kari summa qalu haditsna mahya summa qalu mongko kari-kari padha matur sapa sahabat haditsna mahya ya Rasulullah haditsna kula aturi nyeritani panjenengan nek kita mahya ya Rasulullah mak iku apa ya utai sajarah ya Rasulullah. Qala jawab sapa kanjeng Nabi hiya an-nakhlatu hiya utawi sajarah tilka sajarah iku an-nakhlatu iku pohon kurma. Babun ai hada babun ini diantaranya seorang pengajar itu perlu pakai cara ini, cara tebak-tebakan ya tebak-tebakannya bisa dikembangkan lah ya, bisa dikembangkan, tidak harus dengan cara seperti ini, bisa yang satu beri tebakan yang lain ya, bisa dari gurunya, bisa dari yang lainnya atau ditambahi misalnya nanti yang benar jawabannya dikasih hadiah lah ya ini. Babun hada babun tarhul imami ala masalata ala ashabi liyakhtabiru ma indahum minal ilmi. Tarhul imami oleh melemparkan seorang imam al masalata ing masalah ala ashabi ing atase pira-pira santrine imam liyakhtabiru supaya nguji sapa imam ma ing ilmu indahum kang ana ing dalam sadringe ashab minal ilmi bayane ilmu. Qala hadatsana Khalid ibn Makhladin qala hadatsana Sulaiman qala hadatsana Abdullah ibn Dinar an Ibnu Umar sanya Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna minas syajari syajaratan temsune iku minas syajari saking pohon syajaratan ada sebuah pohon la yasqutu kang ora rontok ora gugur kuna pewarakuha kunapa godhonge sajarah wa innaha mathal muslim wa innaha lam sunnatil sajarah iku mathal muslimi iku perumpamaan wong Islam. Haditsuni mahya haditsuni cerita sira kabehne ingsun kanjeng Nabi mahya ma iku apa ya utai sajarah qala sapa Ibnu Umar fa waqa maka tumiba sapa nasu sapa wong-wong fi syajaratil bawati ing dalam pohon-pohon kampung-kampung perkampungan ya dadi pira-pira badiah pira-pira wong-wong pira-pira kampung pelosok. Qala sapa Abdullah bin Umar faqa maqo tumbu fi nafsin dalam ati ingsun apa ana temsine sajarah iku an-nakhlatu iku pohon kurma. Tsumma qalu maka kari padha matur sapa sahabat haditsna mahya ya Rasulullah haditsna kula aturi cerita panjenengan ing kita ma iku apa hiya utawi sajarah ya Rasulullah. Qala jawab sapa kanjeng Nabi hiya utawi sajarah tilka sajarah iku nakhlatu iku pohon kurma. Sudah 8:30 ya. Naktafi bihadzal qadar. Naqra kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.